Mungkin jika bukan kamu diperlakukan seperti tadi oleh seorang laki-laki, dia pasti hanya bisa teriak-teriak ketakutan gitu. Kamu memang wanita istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah membuka video ini. Dan pada episode ini sesuai judulnya saya akan melanjutkan cerita dari Misteri Desa Tanpa Suara Azan Season 3 Part 3 ya. Jadi part 4 maaf. Jadi yang nonton video ini sebaiknya nonton dulu video ini dan ini ya, supaya nyambung gitu loh ya. Jadi gak usah lama-lama, langsung saja ke ceritanya. Cuaca pagi ini di desa Kenongko sudah benar-benar cerah, nggak sedikit pun mendung ataupun awan yang menghiasi langit. Yang ada hanya nampak warna biru yang menghiasi langit dari ujung langit ke ujung langit. Wuri sudah selesai dengan aktivitas paginya dan bersiap untuk berkeliling desa lagi untuk mencari informasi. Sementara Pak D-nya sudah pergi setelah subuh tadi. Katanya sih mau menengok ladang yang jaraknya jauh. Mau kemana kamu, Nduk? Katanya budenya saat melihat Wuri bersiap-siap. Mau jalan-jalan mengelilingi desa lagi, Bude. Kemarin kan baru sampai masjid. Belum semua Wuri lihat, rasanya masih rindu dengan suasana desa. Wuri menjawab sambil memakai jaketnya. Penampilannya masih sama seperti kemarin. Oh iya, dipuas-puasin dulu sana berkelilingnya. Mumpung Pak Demu perginya sampai sore. Jangan lupa melintaslah di dekat Padepokan Girijoyo. Kamu akan dibuat takjub dengan segala sesuatunya. Tapi ingat, jangan terlihat sedang mengamati padepokan itu karena akan membahayakan dirimu. Wuri terenyak mendengar ucapan budenya. Dalam pikiran Wuri, budenya ini seperti sedang memberikan kode agar dirinya pergi ke padepokan itu dan mencari informasi sendiri. Namun Wuri segera bersikap biasa saja. Kini dia sudah selesai, tinggal memakai alas kaki. Wuri memilih memakai sepatu supaya langkahnya lebih mudah dan ringan. Baik Bude, oh iya, Bude Mas Saka itu biasanya di mana ya? Wuri ingin melihatnya, tanya Wuri sambil memakai topi. Kini dia sudah siap. Budi Sumi nampak heran dan terkejut mendapatkan pertanyaan seperti itu. Nduk, Saka itu biasanya berada di dekat gapura masuk desa. Kalau nggak di sana, biasanya dia berada di dekat pintu masuk gapura. Temuilah dia di sana, siapa tahu dia bisa sadar dengan melihat kamu. Tapi ingat ya, kamu nggak boleh dekat-dekat. Kadang dia itu memang nggak mengganggu, tapi ada kalanya dia tuh menyerang secara tiba-tiba. Dia itu memang nggak bisa ditebak. Kalau kamu terlalu dekat dan dia nggak suka, dia malah menyerang kamu dan kamu nggak sempat lari atau menghindar. Ya, jadi kamu hati-hati ya. Baik Bude. Wuri menyalami budenya dan melangkah keluar rumah. Tunggu Wuri, teriak budenya membuat Wuri menunda melangkah lebih jauh. Dia kemudian berbalik menghadap budenya. Budenya justru masuk ke dalam rumah sehingga membuat Wuri ini jadi nunggu agak lama begitu. Saat keluar lagi, nampak budenya itu membawa kresek berwarna hitam ya di tangannya itu. Budi Sumi kemudian menghampiri Wuri lagi. Kemudian ini nanti kamu berikan kepada Saka kalau ketemu ya Nduk ya gitu. Kalau dia nolak ya sudahlah, berikan siapa saja yang kamu temui di jalan. Ini isinya adalah nasi dan lauk ayam rendang yang Bude buat tadi. Baik Bude, Wuri menerima kantong kresek itu dan melanjutkan langkahnya. Selain rumah-rumah baru dengan gapura masuk halaman yang berhias ukiran naga itu, nggak banyak yang berubah dengan rumah lain yang dulunya sudah ada gitu. Tapi sebagian besar nampak seperti nggak dihuni dalam waktu yang lama sekali. Beberapa orang yang berpapasan dengan Wuri juga banyak nggak dikenalnya. Entahlah karena Wuri pangling atau memang orang itu yang belum kenal Wuri. Beberapa saat berjalan, Wuri sampai di depan masjid yang kemarin dia datangi. Nalurinya mengatakan untuk menghampiri dan memeriksa keberadaan orang yang kemarin itu. Namun saat dia memeriksa ruangan marbot masjid itu kosong, nggak ada siapa-siapa di dalamnya. Saat Wuri memeriksa laci, nggak ditemukan juga rambut palsu dan jambang palsu yang kemarin disimpan di laci itu. Lacinya itu kosong. Wuri
sekarang bisa menyimpulkan bahwa orang yang kemarin kemungkinan itu adalah Saka Mahesa, anaknya Pak De Cokro yang pura-pura gila. Langkahnya kini semakin ringan karena ada tujuan pasti, yaitu mencari Saka. Setelah memastikan gak ada siapapun orang yang melihatnya, Wuri segera keluar dari area masjid dan berjalan menuju gapura masuk desa. Dia memilih lewat jalur hutan jati. Pertimbangannya adalah karena Saka melarangnya lewat jalur utama saat dia datang. Pasti ada tujuannya. Jalan setapak yang berada di pinggir hutan jati yang Wuri lewati itu dulunya merupakan jalan pintas yang biasa digunakan oleh orang-orang desa sekitar situ untuk mempersingkat jarak tempuh menuju jalan raya. Tempat biasa desa lewat, dan dulu jalan itu sering dilewati orang-orang sampai jalannya itu nggak ada tumbuh rumput sedikit pun karena sering dilewati. Tapi sekarang sudah nggak ada lagi yang lewat. Ini dilihat dengan tingginya rumput-rumput ya nggak sampai setengah jam Wuri sudah sampai di samping gapura masuk desa. Matanya menyasar ke sana ke sini ya, melihat pokoknya yang bisa dilihat, mencari sesosok orang gila yang kemungkinan besar adalah Saka Mahesa. Dan akan tetapi orang yang dicarinya itu nggak kelihatan batang hidungnya. Wuri nggak menyerah meskipun keringat itu sudah basah ya, basahi baju dan jilbabnya dengan cuaca yang terik panas, tapi tetap dia mau berusaha untuk menyelesaikan misinya. Dia beralih lagi dari gapura sebelah kanan ke gapura sebelah kiri. Dari tempat Wuri berdiri nggak ada tanda-tanda orang yang dicarinya itu ada. Tapi saat Wuri berjalan di belakang gapura itu, seorang laki-laki berpenampilan kumel nampak berlindung dari panasnya terik matahari. Dari tempat Wuri berdiri nggak nampak ada tanda-tanda orang yang dia cari. Tapi saat Wuri berjalan di belakang gapura itu, seorang laki-laki berpenampilan kumel dan gembel itu tampak berlindung dari panasnya sinar matahari dengan bernaung pada bayangan gapura. Laki-laki yang sepertinya tengah tertidur itu terbangun saat merasakan kehadiran seseorang. Kemudian dia berkesiap dan langsung berdiri tegak ketika menyadari bahwa Wuri Sukmawati yang menghampirinya. Tanpa berkata apapun, tiba-tiba pria itu menarik tangan Wuri dan menyeretnya masuk ke dalam hutan jati. Wuri yang nggak siap kewalahan saat hendak menahan tarikan pria itu. Seberapa kuat pun dia berusaha melawan, tapi tenaga pria itu tetap lebih kuat dibandingkan Wuri. Akhirnya Wuri memilih pasrah, tentu dengan rencana untuk melepaskan diri saat ada kesempatan. Pria itu baru berhenti ketika sudah sampai di dalam hutanan jati. Jauh dari jalan yang biasa dilewati orang. Dia tetap memegang tangan Wuri dengan sekuat-kuatnya, membuat Wuri mustahil untuk melepaskan tangannya begitu saja. "Lepaskan tanganku, nggak tahukah kamu berhadapan dengan siapa?" gertak Wuri kepada laki-laki yang ada di depannya. Bukannya takut, Wuri justru melihat garang dengan wajah marahnya ya. Wuri sengaja bersikap seperti itu untuk mengetes kebenaran dugaannya bahwa dia itu Saka dan nggak benar-benar gila. "Aku tahu kamu adalah Wuri Sukmawati binti Haryo, seorang wanita hebat dengan kecerdasan tingkat tinggi, ilmu bela diri yang mumpuni dan gak pernah gentar menghadapi lawannya. Kalau kamu tahu siapa aku, kenapa kamu menahanku? Tanganku ini sakit kamu pegang." Seperti itu Saka Mahesa, katanya Wuri. Jadi Saka ini terkejut saat Wuri itu mengetahui identitasnya. Dia nggak menyangka penyamarannya dengan mudah diketahui oleh Wuri yang 3 hari pulang. "Kenapa? Kamu kaget aku mengetahui kamu," katanya Wuri. Tangannya dipegang Saka, langsung dia putar sedemikian rupa sehingga sekarang ini justru Wuri yang memegang kendali atas tangan Saka. Diperlakukan seperti itu Saka hanya senyum dan menatap Wuri. Wuri balas menatap mata Saka, mata yang selalu teduh dan menatapnya. Penampilannya yang dekil nggak bisa mengubah senyumnya yang menawan. Bahkan Wuri sampai terlena dibuatnya dan melepas pegangan tangannya kepada Saka. Kini Wuri tahu kenapa agamanya melarang seseorang yang bukan mahramnya saling bertatapan. Salah satu alasannya adalah memberikan peluang untuk setan untuk menjerumuskan manusia. "Kamu benar-benar luar biasa ya, Wuri. Aku salut padamu. Mungkin jika bukan kamu diperlakukan seperti tadi oleh seorang laki-laki, dia pasti hanya bisa teriak-teriak ketakutan gitu. Kamu memang wanita istimewa." Pujian Saka membuat
Wajah Wuri merona, tapi bukan Wuri namanya kalau nggak menguasai keadaan. Dia mendeham untuk menetralisir perasaannya yang kalang kabut akibat pujian Saka. Wuri kemudian mengajak Saka duduk berhadapan di atas akar pohon jati yang menonjol. Nggak lupa Wuri juga memberikan makanan yang dititipkan oleh Budi Sumi buat Saka. Saka menerimanya dengan senang hati dan segera memakannya. Dia memang sudah sangat lapar sekali. Sedari tadi pagi dia belum makan. Mas Saka, aku punya banyak sekali nih pertanyaan yang memenuhi benakku. Bisakah Mas Saka memberikan jawabannya? Tanya Wuri saat Saka hampir selesai makan. Tergantung, sambil makan. Kalau aku tahu jawabannya ya aku akan menjawabnya, jawab Saka santai sambil makan dengan menggunakan tangan. Janji ya, pinta Wuri. Sikap manjanya mulai keluar saat berada di dekat Saka yang sudah seperti kakak sendiri. Ya, bertanyalah. Wuri menarik napas panjang. Pikirannya bingung ya, mau memulai pertanyaan dari mana akibat begitu banyak hal yang ingin dia ketahui melalui Mas Saka ini. Kira-kira dari mana dulu ya, dan kira-kira Saka ini bisa memberikan jawaban atas pertanyaan Wuri Sukmawati apa enggak ya? Ikuti video selanjutnya. Kira-kira jawaban Saka seperti apa? Ikuti video selanjutnya. Jangan lupa ya di subscribe dulu, di subscribe. Terima kasih yang sudah menonton video ini, yang meskipun yang udah panggal-panggal ya, terutama yang nontonnya utuh lah ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.